Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Rangkum Cerita. Dan cerita yang bakal gue bawain kali ini ya dari game Kage no Jitsurokusa atau Master of Garden lagi. Yang ya kali ini adalah salah satu yang masuk ke dalam cerita utama, yaitu Shadow Garden Chronicles. Dan ya ini adalah masa lalu dari Shadow Garden, lanjutan yang sebelumnya tuh pas Gamma bikin Mitsugoshi. Dan buat cerita Kage no Jitsurokusa yang masuk sama cerita utama dan nggak masuk ke dalam cerita utama itu udah gue pisahin tuh di dalam playlist. Jadi ya lu bisa lihat lah antara yang masuk ke dalam cerita utama sama yang tidak. Dan seperti yang gue bilang tadi, kalau cerita kali ini itu masuk ke dalam cerita utama dari Kage no Jitsurokusa. Nah, cerita dibuka setelah 1 bulan pembukaan Mitsugoshi. Dan ya keadaan emang udah kelihatan lebih tenang, lebih chill gitu kan. Tapi ya itu cuma kelihatannya doang tuh. Dan Beta di markas Shadow Garden itu kelihatan sibuk banget lah. Tapi di situ Beta juga ngebandingin tuh pekerjaan dia sama Epsilon. Karena ya sejak Epsilon jadi pianis ya kan, sejak Epsilon mendapatkan nama Shinron, Beta ngerasa ya kan dirinya itu semakin tertinggal tuh. Soalnya ya Epsilon itu bisa dapat informasi kultus dengan gampang dan memperbanyak akses sumber informasi barunya. Soalnya kan Epsilon bergaulnya sama para bangsawan, sama para kalangan atas yang udah jelas ada beberapa anggota kultus dia bolos lah. Tapi dengan adanya Mitsugoshi, Beta itu bisa menyusul Epsilon secara perlahan. Karena Mitsugoshi itu bisa mendirikan toko buku baru untuk Beta. Tapi di luar gedung Mitsugoshi ya. Dan ya toko buku itu bekerja sama dengan MNE, perusahaan tempat Beta bekerja. Jadi ya di Mitsugoshi dengan MNE itu bekerja sama tuh untuk mendistribusikan atau menerbitkan buku dari Beta. Nah, toko baru itu mendistribusikan bukunya Beta secara langsung. Dan sebenarnya udah banyak sih toko buku yang bekerja sama juga dengan Beta, yang jadinya ya Beta itu punya jalur informasi baru di kerajaan Midgar. Tapi walaupun Beta udah punya banyak jalur informasi, tim intelijen yang Beta pimpin di kerajaan Midgar itu masih sedikit tuh dapat informasi soal kultus Diabolos. Bahkan ya kalau mereka mengikuti jejak yang ditinggalkan kultus, itu cuma mengarah ke kelompok kecil yang dimiliki oleh kultus Diabolos. Dan karena itu Shadow Garden yang ada di kerajaan Midgar menggali lebih jauh lagi sampai akhirnya mereka tahu tuh soal kultus Diabolos yang mengontrol kegiatan sosial masyarakat di setiap lapisan. Mau itu lapisan bawah, lapisan menengah, atau lapisan atas. Dan di dalam informasi itu mereka juga jadi tahu kalau kultus Diabolos di Midgar itu dipecah jadi beberapa faksi. Mulai dari faksi Loki, faksi Hel, faksi Fenrir, dan faksi Jormungand. Tapi belum ada informasi lebih lanjut soal mereka. Jadi bisa kita simpulkan kalau Shadow Garden itu udah mengetahui para petinggi kultus Diabolos itu sejak lama gitu loh. Terus buat informasi soal Templar, Beta itu belum bisa menyimpulkan apa-apa karena masih terlalu sedikit informasi yang mereka dapat soal Templar. Dan gak lama setelah itu Zeta datang tuh nyamperin Beta dan mereka ngobrol santai. Beta juga sempet tuh nanyain soal Templar, tapi Zeta juga nggak tahu apa-apa. Terus mereka ngobrolin soal Templar yang mereka tahu, dan di situ mereka sampai kepada suatu kesimpulan. Berita baru-baru ini bukan cuma soal kultus Diabolos, tapi juga ada soal Templar, dan mereka berdua itu memutuskan untuk bekerja sama. Tapi Beta sama Zeta itu bakal bergerak sendiri-sendiri. Abis itu cerita berpindah tuh ke Beta yang lagi menyamar menjadi Natsume Sensei yang baru aja selesai melakukan wawancara. Dan sekarang Beta itu lagi ngobrol tuh sama salah satu reporter MNE atau bisa dibilang ya teman satu kantornya Beta juga. Dan Beta di situ nanyain lah soal Templar karena ya dia kan nemuin tulisan lama di kantornya tuh dan itu berkaitan sama Templar. Dan sebagai penulis, Beta itu nggak bisa dong melewatkan materi yang menarik kayak gitu. Dan ya dikasih tau lah sama si reporter gitu soal informasi tentang Templar. Walaupun ya awalnya ragu-ragu gitu karena ya bisa aja itu mengancam nyawanya. Nah, reporter itu ngasih tahu ada reruntuhan kuno yang lokasinya di negara aliansi atau di tengah-tengah antara kerajaan Midgar dan kerajaan Velgalta yang disebut sebagai reruntuhan Jugang yang dibangun oleh seorang pendeta dari Templar. Dan menurut rumor yang beredar, reruntuhan Jugang itu dipakai sama salah satu kesatria suci Templar
untuk latihan secara rahasia. Dan karena reruntuhan Jugang itu masih utuh, jadi ya itu terbuka gitu loh untuk umum sebagai tempat wisata. Tapi untuk masuk lebih jauh ke dalam reruntuhan Jugang itu dibutuhkan ya suatu izin khusus. Makanya reporter itu menyarankan beta untuk ikut tur keliling dari MNE ke negara aliansi tempat reruntuhan Jugang berada, biar ya beta itu memiliki akses atau izin khusus untuk memasuki reruntuhan Jugang. Abis itu cerita berpindah ke Alpha yang dapat informasi dari Beta tuh. Dan pas mereka lagi ngobrol-ngobrol begitu ya kan soal informasi yang tadi Beta dapat, termasuk rencana Beta untuk ikut tur keliling dari MNE, Epsilon tiba-tiba datang tuh dengan muka girang sambil ngasih tahu soal informasi yang dia dapat yang ternyata ya 11-12 gitu loh, sama informasi yang didapat Beta juga. Dan secara khusus Epsilon atau lebih tepatnya Shinron ya kan, itu diundang tuh sama MNE untuk ikut tur keliling negara aliansi. Yang jadinya Beta sama Epsilon sempat sewot-sewotan tuh ya kan, perkara ya misi mereka kali ini siapa yang bakal jalanin, siapa yang bakal ikut tur keliling negara aliansi gitu kan. Tapi Beta sama Epsilon terpaksa lah mereka ikut perintahnya Alpha yang menyuruh mereka buat pergi bareng dan bekerja sama. Alpha nyuruh kayak gitu bukan tanpa alasan, tapi karena pertama, kerjaan mereka pasti lebih gampang dong, soalnya kan 2 orang nih, ada Beta sama Epsilon. Terus kedua, mereka juga bisa meningkatkan pengaruh publik untuk Shadow Garden, karena kan Beta sama Epsilon itu public figure gitu loh. Dan dengan ikut ke reruntuhan Jugang, maka ya nama Natsume dan Shiron bakal semakin terkenal juga gitu loh, dan itu meningkatkan citra publik yang dimiliki oleh Shadow Garden. Dan terakhir, hal itu juga bisa meningkatkan kekuatan politik dari Shadow Garden. Jadi ya buat Alpha, kegiatan kali ini ya sesuatu hal yang manis banget gitu, karena Shadow Garden banyak dapat hal positif gitu. Nah, karena tur kali ini juga berkaitan dengan cuan ya kan, udah pasti dong Gamma pengen ikut terlibat juga tuh. Dan Beta sama Epsilon gak setuju, karena mereka tahu Gamma gak bisa gelut. Jangankan gelut, buat melakukan investigasi aja Gamma gak bisa gitu loh. Tapi Gamma kekeh banget tuh, sampai akhirnya ya mereka cekcok kan. Dan akhirnya ya Gamma menyerah lah untuk ikut tur kali ini. Dia gak bakal ikut tur dari Beta sama Epsilon, tapi Gamma itu tetap kekeh gitu loh kalau nama Luna dan Mitsugoshi harus terlibat juga dalam tur kali ini. Alasannya untuk meningkatkan citra publik soal Luna dan Mitsugoshi, serta mengambil keuntungan bisnis dari tur negara aliansi. Abis itu Gamma memanggil Lambda tuh dan menyuruh Lambda untuk menjelaskan soal denah wilayah misi mereka kali ini. Karena kan lokasinya ada di negara aliansi tuh, dan harusnya Lambda sebagai mantan tentara Velgalta tahulah soal negara aliansi yang lokasinya ada di tengah-tengah antara kerajaan Velgalta dan kerajaan Midgar. Nah, di sini gue bakal jelasin denah negara aliansi secara berurutan aja ya, biar lu pada nggak pusing lah. Jadi negara aliansi itu adalah sekelompok negara kepulauan, dan di dalam negara aliansi itu ada negara suci Orum, kota Akademi Laugus tempat seri kuliah tuh, dan juga Kekaisaran Athena tempat asalnya Jimina. Nah, secara penuh negara aliansi itu dipegang sama negara suci Orum, karena negara suci Orum itu yang mengontrol secara penuh atas seluruh gereja yang ada di dunia Kage no Jitsurekusa, termasuk yang ada di kota suci Lin Rome yang dipegang sama si siapa? Nelson, aki-aki baju ketat tuh. Nah, yang jadi pusat perdagangan dari negara aliansi itu adalah kota perdagangan Graceham yang menjadi penghubung antara kerajaan Midgar dan kerajaan Velgalta. Dan kota Graceham juga merupakan distrik akademik karena banyak pelajar dari berbagai kerajaan yang melakukan pertukaran pelajar dengan Akademi Laugus. Dan kota Graceham itu jadi tempat di mana mereka itu pada kumpul. Jadi ya para akademisi itu banyak di kota Graceham. Serta kota Graceham itu juga dikenal sebagai tempat wisata karena banyak monumen, hotel, dan villa yang bagus. Apalagi pemandangannya itu langsung ke pantai gitu loh. Dan salah satu tempat wisatanya adalah reruntuhan Jugang yang dimiliki oleh negara suci Orum. Jadi reruntuhan Jugang itu ada di kota Graceham tapi dimiliki oleh negara suci Orum. Dan reruntuhan Jugang emang nggak bisa sembarangan untuk dimasuki gitu loh, butuh izin khusus. Tapi buat kasus kali ini Beta sama Epsilon itu kan diperbolehkan karena koneksi mereka dan juga karena mereka memiliki suatu izin khusus. Makanya Beta sama Epsilon itu bakal menyelidiki reruntuhan Jugang yang katanya dulu sebagai
tempat latihan para pendeta, Templar, dan Saint, yang mungkin aja di situ ada petunjuk soal Templar, terus juga apa hubungan mereka dengan gereja dan juga kultus Diabolos, terus juga soal kutukan Diabolos, serta eksperimen yang dilakukan oleh kultus Diabolos. Nah, walaupun Beta sama Epsilon itu males banget ya kalau mereka berdua itu harus bekerja sama, tapi ya mau gimana gitu loh. Mereka mau nggak mau ya bekerja sama untuk melakukan misi itu, walaupun dengan perasaan yang nggak mau kalah satu sama lain, ya perasaan rival gitulah. Dan Gamma itu bakal menyediakan segala kebutuhan Beta dan Epsilon selama perjalanan itu. Karena kan mereka berdua ikut tur nih ya kan, yang pastinya rame-rame dong, nggak mungkin mereka berdua doang. Makanya Gamma itu bakal memanfaatkan momen itu untuk mengiklankan produk Mitsugoshi juga sampai ke negara aliansi. Apalagi Beta sama Epsilon kan itu bisa dibilang sebagai public figure juga gitu loh. Jadi ya sekalian aja lah gitu kan mengiklankan produk yang diproduksi oleh Mitsugoshi. Nah, Lambda sama Alpha itu bakal melatih Beta dan Epsilon tuh, karena mau gimana pun mereka berdua itu bakal memasuki wilayah yang agak berbahaya. Jadi ya mereka butuh kekuatan lebih, soalnya kekuatan mereka bisa dibilang tidak mencukupi untuk saat ini. Dan selama pelatihan itu, Beta dan Epsilon bener-bener kebantai gitu loh. Dan Alpha itu ngasih tahu tuh apa aja kekurangan dan kelebihan Beta sama Epsilon. Dan habis itu Alpha ngajarin ke mereka lah salah satu teknik yang dia pelajari dari Cheat, yaitu teknik mengontrol sihir, memanfaatkan gerak tubuh dan garis lurus pada pedang, yang akan menghasilkan suatu teknik sihir destruktif dengan konsumsi energi sihir yang terbilang sedikit lah bagi mereka. Yang teknik itu disebut sebagai Sukokusen. Nah, setelah itu cerita berpindah tuh ke Alpha yang memberikan laporan ke Cheat soal Beta dan Epsilon yang belajar teknik yang Alpha pelajari dari Cheat, yaitu Sukokusen. Yang awalnya Cheat bingung kan, maksudnya Alpha yang mana nih? Makanya ya dia iya-iya doang, soalnya dia nggak pernah menamakan tekniknya itu apa gitu loh. Dan Sukokusen itu dinamain sama Alpha, bukan sama Cheat. Sampai Alpha ngejelasin lah secara rinci, baru Cheat ingat tuh teknik yang dimaksud oleh Alpha yang mana. Dan pas denger penjelasannya Alpha, Cheat malah ngerasa keren sendiri gitu sama tekniknya yang dia ciptakan pas lagi gabut itu. Jadi ya Sukokusen diciptakan sama Cheat pas lagi gabut, mau ngapain ya gitu loh. Nah, pas Alpha ngasih tahu tuh kalau Beta dan Epsilon bakal ke negara aliansi, Cheat mikir ya kan kalau mereka atau Seven Shadow itu pengen liburan tuh dan bakal ya ninggalin dia lagi, kayak kasus pas ketemu Miss Dragon di bagian pertama tuh, yang pas itu kan Cheat mikir kalau Seven Shadow lagi liburan nih dan Cheat ditinggal sendiri dan gak diajak gitu. Makanya dia sekarang berpikiran seperti itu. Dan buat kali ini ya Cheat pengen ikut dong, tapi ya Cheat nggak ngomong secara belak-belakan ya, dia pakai kode Chunibyo-nya tuh kayak biasa. Dan lo harus ingat ya kalimat yang dibilang Cheat ini apa? Negara aliansi, akankah aku membangunkan kenangan yang ada di negara itu? Apakah Seven Shadow saja cukup untuk mengatasi hal itu? Nah, dengar itu ya kan Alpha kaget banget tuh, yang bikin Cheat seneng kan, dan mikir kalau Alpha pasti paham nih maksud dari omongannya Cheat itu apa gitu loh, yang dimana ya Cheat minta diajak gitu loh. Tapi ternyata Alpha yang nggak peka, dan dia itu malah bilang dia nggak mau mengganggu Cheat, dia nggak mau ngerepotin Cheat sama masalah kayak gini. Karena mereka atau Seven Shadow itu pengen membuktikan diri ke Cheat, dan itu bikin Cheat kecewa. Dan ya udah iya-iyain aja lah sama Cheat gitu kan omongan si Alpha. Nah, pas sampai di negara aliansi, Beta sama Epsilon itu mutusin tuh kan buat melakukan penyelidikan di malam hari. Sedangkan waktu siang ya kan mereka itu bakal berperan sebagaimana mestinya ya kan untuk berperan di publik. Jadi ya menjadi public figure gitulah. Dan waktu mereka menyelidiki reruntuhan Jugang, Epsilon itu bisa ngerasain tuh ada energi sihir dari monster yang tertidur. Dan pas pengen mereka selidiki ya kan soal itu, mereka malah kaget banget karena tebakan mereka itu benar soal Templar yang memakai reruntuhan Jugang sebagai tempat latihan. Karena sekarang Beta sama Epsilon melihat itu dengan mata telanjang. Jadi ya di tempat seekor monster tertidur yang tadi dirasain sama Epsilon, Beta sama Epsilon itu ngeliat prajurit Templar itu pada latihan di situ. Makanya ya mereka berdua itu bagi tugas lah. Beta bakal menyelidiki lebih jauh dan Epsilon itu yang bakal jaga tuh dan liatin para Templar apakah ada yang mendekat atau tidak. Nah, Beta itu menyelidiki reruntuhan Jugang semakin dalam lagi tuh, dan Beta heboh sendiri karena menemukan berbagai tablet batu yang kalau dialirin energi sihirnya ada semacam reaksi yang keluar lah. Dan tablet-tablet itu isinya adalah rahasia Templar yang
kalau diuraikan bisa menjadi suatu kunci khusus yang cocok untuk digabungkan sama suatu frasa tertentu yang nanti ya bakal jadi ya suatu rahasia gereja. Lu tahu frasa kan? Frasa tuh kayak kalimat gitulah. Jadi suatu kalimat digabungin sama kalimat ya kan nanti bakal menjadi suatu rahasia gereja gitulah. Itu isi dari tablet batu yang ditemukan oleh Beta. Tapi sayang Beta sama Epsilon ketahuan tuh sama pemimpin Templar saat itu. Karena ya Epsilon udah ngasih kode nih ke Beta ya kan. Kalau pemimpin Templar itu mendekat. Tapi Beta sama sekali nggak lihat. Dan Beta itu malah teriak-teriak heboh sendiri gitu kan. Pas menemukan informasi yang bagus. Dan itu membuat Epsilon teriak juga akan kegoblokannya Beta. Soalnya kehebohannya Beta gitu loh. Itu membuat pemimpin Templar menyadari kehadiran mereka dan mencari mereka sambil membawa Minotaur. Minotaur itu monster yang tadi dirasain sama Epsilon tuh. Dan karena Beta sama Epsilon itu sadar diri kalau mereka nggak mungkin bisa menang ngelawan satu batalion Templar ditambah satu Minotaur, mau nggak mau mereka kabur tuh ya kan. Sampai akhirnya mereka menemukan jalan buntu, nggak ada jalan keluar. Dan ya karena hal itu juga gitu kan, ya udahlah mereka pakai teknik yang diajarin sama Alpha, yaitu Sukoku-sen. Walaupun ya pas sebelum pakai teknik itu Beta sama Epsilon cekcok mulu tuh, ribut mulu karena ya biasalah mereka gitu kan. Dan ya udah setelah pakai teknik Sukoku-sen itu, Minotaur yang dibawa sama Templar ya mati gitu loh. Terus juga beberapa prajurit Templar juga ada yang mati. Tapi mereka nggak mikir gitu loh kalau dampak dari serangan mereka itu malah ngancurin reruntuhan Jugang. Dan bukannya kabur ya kan, pas mereka ketimpa sama batu tuh Beta itu malah ngambilin semua tablet batu di situ ya kan sebelum kekubur oleh reruntuhan Jugang. Dan Epsilon kesel sendiri gitu nungguin Beta kayak, woi buruan cok gitu. Sedangkan Alpha yang ngawasin mereka dari luar itu nggak tahu tuh sama apa yang terjadi di dalam. Tapi ya dia seneng gitu loh ngeliat teknik Beta dan Epsilon bisa menghancurkan reruntuhan Jugang. Ya dia nggak tahu gitu loh apa yang terjadi sebenarnya. Dan Alpha itu seneng juga karena kombinasi dari Beta dan Epsilon yang padahal ya pas di dalam ya kan mereka berdua kan ribut mulu tuh. Dan setelah itu cerita berpindah tuh ke Epsilon yang memberikan laporan ke Cid soal apa yang terjadi selama misinya bareng sama Beta. Dan Epsilon yang gak ngasih tahu sih dan gak nyebutin soal Beta juga. Tapi karena sebelumnya Alpha itu udah ngasih tahu kalau Beta dan Epsilon bakal ke negara aliansi, ya Cid udah tahu dong orang nyusahin yang dimaksud Epsilon adalah Beta. Nah, Cid itu bilang lah ke Epsilon, apakah kalian cukup dekat untuk saling bertarung? Dan Epsilon itu malah kaget sendiri dan gak paham tuh sama apa yang diomongin Cid. Tapi dia langsung paham pas tiba-tiba Claire ngetuk pintu kamarnya Cid tuh dengan nada keras kayak ngajak berantem gitu. Dan Epsilon mikir, semakin sering orang ribut karena masalah kecil bahkan gak penting, maka orang itu bisa jadi semakin dekat. Karena biasanya itu adalah cara mereka membagikan apa yang mereka pikirkan. Ingat ya, masalah-masalah sepele nih, kayak lu sama teman-teman lu gitu loh. Pasti ya pernah lah ribut-ribut kecil gitu kan yang ngebuat lu sama temen lu ya jadi makin dekat. Nah, apalagi ya kan buat kasus saudara kayak Cid dan Claire nih. Dan Epsilon sendiri juga menganggap Beta sebagai saudaranya yang penting tuh. Tapi ya dia nggak mau mengakui itu dan malah pusing sendiri karena omongannya Cid. Terus juga karena Beta itu saudara. Enggak, Beta itu bukan saudara. Beta itu saudara. Beta itu ya biasalah cewek labil gitu kan. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Tapi ya sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain beberapa komen-komen dari YouTube dulu nih. Pertama dari Hafiz Rifki. Bang, bila mau ngebahas ending LN Otome Game di volume 13. Gue lihat ada yang spoiler Leon bakal ada 8 istri. Bener nggak bang? Kalau kita bahas like novel, ya bener. Di ending Leon bakal punya 8 istri. Beda sama WN yang punya 4 istri doang. WN sama LN ya nggak bisa disamain sih ya kan. Karena kan WN cuma garis besarnya, sedangkan LN ya cerita yang telah dirubah lah. Telah diedit gitu loh dari sumber WN-nya. Kedua dari Precon Global. Pengen main juga game Shadow Garden tapi trauma sama Crunchyroll, developer pembunuh Princess Connect. Ya benar sih, yang versi global dari Princess Connect kan emang udah nggak ada ya kan, udah tutup server. Tapi setahu gue yang server Jepang itu masih ada sih yang Princess Connect ya, setahu gue loh. Karena Crunchyroll itu kan bikin 2 server ya, yang satu server global, yang satu lagi server untuk Jepang tuh. Yang server Jepang setahu gue Princess Connect masih ada, karena Shadow Garden juga dipisah kan antara yang server Jepang sama yang server global. Selanjutnya dari Adelio Swan. Anime terampas sih menurutku. Masa Slime lebih kuat daripada dewa? Punya harem Demon Queen pula. Mabuk penulisnya.
Aduh, ya ini sih pendapat lu ya. Gua gimana ya? Gua nggak ada masalah sih slime lebih kuat daripada dewa ya. Karena ya banyak lah. Sebelum Tensura juga banyak gitu loh. Apa? Monster-monster atau mungkin cuma seorang yokai yang lebih kuat daripada dewa gitu. Nggak usah jauh-jauh lah. Nurario no Mago contohnya gitu kan. Kan ya MC-nya cuma manusia setengah yokai gitu loh. Bukan setengah sih, seperempat malah. Manusianya 75%, kekuatan yokainya cuma 25%, tapi dia malah jadi lebih kuat daripada dewa gitu loh. Iya, itu Nurario no Mago. Dan ya pasti banyak lagi gitu loh anime-anime yang ya dia kelihatannya kayak kok dia bisa gitu loh lebih kuat daripada dewa gitu loh. Itu penulisnya mabok apa gimana ya? Banyak lah cerita-cerita kayak gitu. Jadi buat gua Tensura ya nggak ada masalah lah ya. Dan ya itu aja sih komen-komen dari YouTube ya. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu juga bisa tulis lah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa untuk ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.